Ya, pemirsa kembali lagi di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat, amin ya. Ini menantikan saat berbuka puasa, kita mengundang Anda pemirsa di rumah untuk bergabung di line telepon interaktif. Bisa bertanya langsung ke Kokolim di 0215155111. Nomor teleponnya ada di layar kaca Anda pemirsa. Kokolim, ini gimana nih, usaha apa yang bisa kita lakukan umat muslim untuk berpartisipasi aktif melawan korupsi? Usahanya cuma satu, ya kan, sama-sama kita untuk meraih keberkahan, ya kan. Jadi kalau umat muslim itu, siapapun kita, mau umat muslim maupun non muslim, cuma satu, kalau kita tahu hakikat hidup dunia ini, insya Allah kita tidak akan ada korupsi. Apa sih yang dicari di dunia itu? Yang dicari itu cuma kebahagiaan dunia dan akhirat, Bekal untuk di akhirat bekal. ya. Setelah hidup ini, setelah kita hidup di dunia ini pasti ada kehidupan lagi. Kekal ya, Betul. Apapun kebaikan yang apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan ada pembalasannya di akhirat kelak. Kita harus yakin. Artinya manusia itu harus punya iman, ya kan? Kalau kita ingin meraih kebahagiaan dunia akhirat itu namanya berkah. Tapi kalau ingin hanya mencari duit sehingga menghalalkan segala cara, itu cuma mencari sukses. Sementara sukses itu hanya di dunia, sementara berkah itu sukses dunia dan akhirat. Manusia itu harus punya prinsip. Umar bin Khattab kenal? Sahabat Kenal Rasul. ya, sahabat Rasul ya. Tapi kenal ya. Kalau kenal di mana kenalannya? Tahu ya. Tahu. Umar bin Khattab itu pernah berkata loh. Apa kata Umar bin Khattab? Ya'mali dunya kaka'annaka ta'ishu abada. Beramallah dalam urusan duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Tapi wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah dalam urusan akhiratmu seolah-olah kau besok akan mati. Baik. Pemirsa, Neng Ayu, Neng Erli, paham nggak maksudnya sini? Dalam urusan dunia, kata Umar bin Khattab, bayangkan kau hidup selama-lamanya. Kalau kita hidup selama-lamanya, buat apa kita tergesa-gesa mengejar urusan duniawi? Besok kita masih hidup, minggu depan masih hidup, bulan depan masih hidup, tahun depan masih hidup. Hidup selama-lamanya dalam urusan duniawi, slow but sure bro. Santai. Jangan menghalalkan segala cara sehingga korupsi dan sebagainya. Baik. Tapi dalam urusan akhirat, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dalam urusan akhirat kita disuruh bayangkan besok kau akan mati. Neng Ayu, Neng Erli, andaikan malaikat Israel turun sekarang nih, dikabarin Neng Ayu, Neng Erli, besok kalian akan mati. Apa yang kita buat sekarang? Pasti akan bersungguh-sungguh, bertobat, bersedekah, beramal yang sangat luar biasa. Dalam urusan dunia, slow but sure. Tapi urusan akhirat, kita harus sungguh-sungguh. Baik. Ini Gitu. Kokolim, kalau pemirsa di rumah mau bertanya sesuatu bisa langsung ya? Bisa langsung interaktif di di line sini. telepon interaktif. Sekali lagi pemirsa 0215155111. Mungkin Ruli ada pertanyaan yang apa ya, sesuai dengan tema kita hari ini? Ya kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu ya Koko ya. Pada saat kita sebenarnya kita udah tahu, teorinya kita udah tahu, tapi pada saat kita menjalankan, mempraktekannya tuh manusia tuh suka kayak ke distract, lupa. Ada hilafnya gitu ya. Hilafnya. Itu gimana caranya untuk kayak switch lagi semuanya bahwa ayo loh sadar bahwa ini tuh semua yang kita hadapi sekarang tuh cuma sementara. Betul. Tetap inget sama tujuan akhiratnya. Gimana tuh, Ko? Makanya di Jack TV ini ketika menjelang buka ada namanya Risalah Ramadan supaya kita tuh ingat. Betul nggak? Ada remindernya. Ada remindernya. Baik. Karena manusia itu kata Rasulullah, al-insanu ma khata wa nisyan. Manusia itu kan tempat berbuat salah kita dan lupa. Ya kan? Kalau lupa ya nonton Risalah Ramadan seperti ini, insya Allah jadi ingat kan begitu. Nah, kenapa sih orang itu tamak, menghalalkan segala cara? Dia nggak ngerti tentang keberkahan. Beda loh. Sesuatu yang banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan itu namanya tidak berkah. Betul nggak? Kita kerja tamak dengan cara yang nggak halal. Betul? Gaji sebulan berapa? Dia kumpulkan lebih kurang 7,5. Tapi kalau tidak berkah, tanggal 7 sudah koma. Tanggal 8 udah titik tuh. Kalau tanggal 7 sudah koma kan lumayan ya, bisa dimakan 1 minggu. Kadang-kadang 7 menit sudah koma. Dia baru terima gajian, habis dibayar hutang. Baru terima gajian, habis kecopetan. Baru terima gajian, habis dia keluarkan menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya. Banyak tidak ada kebaikannya. Itu namanya tidak berkah. Kenapa dia tidak berkah? Mungkin cara dia mencari nafkahnya dengan cara yang tidak halal.
ada hak orang yang dia ambil, bukan haknya. Jangan Betul? sampai ya. Iya. Tapi kalau sesuatu yang berkah itu, Islam memberikan sebuah ilustrasi. Makanya tadi Koko ceramah pakai ilustrasi sulap kan? Itu biar kita lebih gampang mencermati agama Islam. Nah, Islam seperti ini. Islam itu memberikan sebuah ilustrasi begini. Makanan itu kalau berkah seharusnya untuk satu orang, tapi karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Paham ya? Makanan kalau berkah seharusnya untuk satu orang nih. Karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Ini saya Koko beli geprek bensu beli nih. Beli dengan cara yang halal. Dia berkah seharusnya dimakan satu orang. Tapi karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang loh. Bisa kita makan bareng nih. Bisa makan bareng bisa karena dia berkah kan. Mungkin beli dengan cara yang halal, makanannya halal. Kan sudah dapat dari MUI kan. Betul. Nah, kita betul. halal. Sertifikat Halal ya. fisiknya, halal dari cara menggapai makanan tersebut. Betul. Nah, walaupun kita sebagai karyawan biasa nih, gaji sebulan cuma UMR, tapi kita nggak tamak, kita nggak korupsi, kita nggak mengambil hak-haknya orang lain dengan cara yang baik dan halal, walaupun sebulan cuma UMR, paling kecil 3 juta rupiah. 3 juta rupiah besar apa kecil sih? Relatif ya. Kecil. Kecil. Karena sekarang Kalau barang-barang saya semua serba naik. Oke. Cabai naik. Bawang putih Bawang juga. putih naik. Susah lagi nyarinya ya. Yang teriak Kokolin juga punya restoran loh di Cibubur kan. Ini bukan promosi, cuma menginformasikan saja. Itu yang paling tambal itu kan geprek bensu kan sama nih. Yang paling dasar kan sambalnya kan, ya kan? Sambalnya kan. Sambal itu dulu tahu nggak dari harga 20.000 sekilo sampai pernah 200.000. Yang tidak pernah naik cuma beras doang. Beras itu Neng Erli, Neng Ayu nggak pernah naik tapi turun dari truk turunnya ke bawah. Bukan harganya yang turun ya. Diturunin Jadi ya. 3 juta sebulan, 3 juta sebulan itu kecil. Tapi kalau dia berkah, hidupnya bahagia, Betul. hatinya tentram, damai dan tenang. Kalau dia berumah tangga, rumah tangganya asmara, as-sakinah, mawaddah warahmah. Kalau dia punya anak, anaknya soleh, solehah, qurrata ayun, penyejuk hati kita. Dia bisa mensekolahkan anaknya. Kalau dia Islam bisa sekolahkan dari pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam maksimal sampai ke perguruan tinggi. Dia bisa nyumbang buat pembangunan masjid, musola, panti asuhan, yayasan, buat acara sosial. Apalagi kalau dia muslim, dia bisa nabung sampai bisa naik haji, minimal umroh. Sedikit tetapi kebaikan yang Allah berikan banyak, itu adalah berkah. Berapa banyak orang dari harta yang tidak berkah, walaupun hartanya banyak tapi tidak ada kebaikannya. Hartanya banyak, penyakitnya banyak. Hartanya banyak, anaknya kena masalah. Masalahnya banyak, kenapa? Karena itu tidak berkah. Jadi yang kita cari ini adalah keberkahan. Paham ya? Jadi kalau orang itu mengerti tentang keberkahan, insya Allah tidak ada lagi koruptor. Insya Allah lagi tidak ada lagi orang-orang yang tamak. Betul ya? Setuju nggak? Setuju. Ini gimana sih kok biar kita hidupnya berlimpah berkah? Ya itu tadi yang Koko bilang dengan harta dengan cara yang halal. Makanya begini. Jadi Koko tuh punya penelitian selama 17 tahun. Namanya itu tentang keberkahan. Karena Koko itu masuk Islam itu sudah 25 tahun nih, Neng Erli, Neng Ayu. Masuk Islam itu karena cari berkah. Jadi berkah yang Koko teliti itu adalah cari duit. Cari duit, bukan duit yang berupa ini. Ini kalau duit ini kan simbol kesuksesan. Dia bukan lambang keberkahan. Dia ini hanya di dunia, tidak sampai ke akhirat. Tapi duit yang Koko teliti itu ada duit yang membuat duit kita jadi berkah. Umur jadi berkah, jabatan jadi berkah. Cuma ada 4 DUIT. D-nya itu doa. Jadi kalau mau berkah tadi perbanyak doa. Lalu minta doa restu kedua orang tua kita. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat menurut bahasa itu adalah doa. 100% dalam sholat itu adalah doa. Yang keempat, perbanyak baca sholawat. Karena bukti kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena sholat dan sholawat itu satu kalimat. Sholat yusolli. Kalau sudah sholat otomatis sudah baca sholawat. Karena di dalam sholat itu ada sholawat. Jadi D-nya itu ada 4. Doa restu orang tua kita. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Perbanyak baca sholawat. Hubungan sama Allah itu dengan sholat. Hubungan sama baginda Rasulullah perbanyak baca sholawat. Jembatannya doa restu orang tua kita. Baru kita yang doa. Itu kalau mau berkah. Perbanyak doa restu orang tua. Soal 5 waktu dia jaga, dia perbanyak baca sholawat, cinta dia kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu ada U-nya nih. Apa tuh? U-nya itu usaha. Jadi kalau sudah doa mesti ada usaha. Jadi usaha yang berkah. Jadi kalau kita seorang pejabat, ya kan? Kita seorang guru, kita seorang pegawai, karena apapun usaha kita, kalau mau berkah ada 12 kunci. Koko teliti itu.
Nah, kunci-kunci ini bukan dari Koko Lim, tapi dari Allah dan Rasulullah. Koko Lim itu hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Apa salah satu kunci keberkahan itu adalah usaha yang baik dan halal. Jadi kalau kita mau berkah, orang-orang ini biar nggak ada supaya kita tuh nggak tamak, nggak cinta dunia, nggak korupsi, kita cari berkah. Usaha yang berkah itu bagaimana sih? Yang baik dan halal. Usaha yang tidak baik, tidak halal akan dimakan jadi darah, darah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal. Daging tidak halal, dia tidak akan pernah berkah. Setuju ya? Betul ya? Coba kau buktikan nih. Ini pemirsa nih. Kau coba kau buktikan. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imbas kan? Kalau gue berikan pendek, kembalinya juga pendek. Kembali panjang, kembalinya juga panjang. Tapi kalau kau baca Fatihahnya begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya apa? Amin. Amin. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sesuai kan? Kalau dia panjang pasti panjang, kalau dia pendek pasti pendek. Artinya kalau kita cari makanan yang halal, kembali juga halal. Makanan yang tidak halal yang kita cari juga kembalinya tidak halal. Makanya di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Maidah ayat 88, apa kata Allah? Wa kulu mimma fil ardi wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kalian dengan cara yang baik dan halal. Jadi rezeki yang Allah kita berikan kepada kita, kita makan dengan cara yang baik dan halal. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, yang kalian itu beriman kepada Allah. Ada kalimat takwa. Tahu takwa nggak? Takwa itu bukan takut sama istri tua, bukan. Takwa itu takut. Takut pemirsa ya. Baik. Takut. Tahu nggak takut seperti apa? Takutnya berbeda, Neng. Ayo. Kalau kita takut sama seorang raja yang zolim, itu membuat kita semakin jauh dengan raja tersebut. Betul nggak? Kalau kita takut sama binatang yang buas, membuat kita semakin jauh dengan binatang tersebut. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh, tapi justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pengen ngambil harta, biar nggak korupsi, takut. Ini harta ini, walaupun tidak ada yang melihat, tapi Allah itu maha melihat. Itulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nggak ada korupsi, nggak ada hal-hal yang tidak baik ya, karena kita tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Takut, sehingga membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini early Kokolim, kita sudah saatnya menantikan azan maghrib, dan nanti pemirsa kita akan kembali usai sama-sama menantikan azan maghrib berikut ini.